Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil dari proyek kami yang berjudul Analisis in silico interaksi kompleks inklusi beta sikloekstrin dengan ibuprofen, kurkumin, quercetin melalui doxing molekuler. Sebelumnya, perkenalkan saya Yusninta Dwi Alfiana dengan NIM 24030234037 dan teman saya ada Ayu Dwi Lestari dengan NIM 24030234038. Kemudian Ahmad Taufel Hibatullah dengan NIM 24030234022. Kemudian ada Serin Vipia Cahyahernika dengan NIM 24030234039. Kemudian ada Lailatul Maghfirah dengan NIM 24030234041. Untuk pendahuluan, beta siklodextrin memiliki rongga hidrofobik yang mampu membentuk kompleks inklusi host guest dengan kurkumin, quercetin, dan ibuprofen, senyawa bioaktif berpotensi tinggi namun sangat sukar larut air. Penelitian ini merupakan penelitian in silico menggunakan molecular docking bertujuan mengevaluasi afinitas termodinamika dan orientasi konformasi terbaik ketiga senyawa di dalam rongga beta CD. Kemudian hasil ini menjadi dasar pemahaman mekanisme enkapsulasi molekuler sebelum uji eksperimental. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada metode penelitian, di mana metode penelitian ini dilakukan secara in silico menggunakan metode molecular docking untuk menganalisis interaksi pembentukan kompleks inklusi antara BCD atau beta siklodextrin sebagai molekul host dengan ibuprofen, kurkumin, dan quercetin sebagai molekul hostnya. Untuk metode yang pertama yakni ada preparasi struktur ligan dan juga reseptor, di mana pada metode ini dilakukan dengan menyiapkan struktur 3 dimensi molekul yang akan digunakan dalam simulasi dockingnya. Di mana dalam hal ini molekul hostnya yaitu BCD dan juga molekul guestnya ada ibuprofen, kurkumin, dan quercetin. Struktur molekul diperoleh dari basis data kimia atau dibuat menggunakan perangkat lunak pemodelan molekular. Selanjutnya dilakukan OPT geometri, kemudian dilakukan penambahan atom hidrogen serta penentuan distribusi muatan parsial untuk memperoleh struktur yang lebih stabil dan juga representatif terhadap kondisi biologisnya. Di mana proses preparasi ini kami melakukan dengan perangkat lunak UGSF Chimera. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu preparasi area penambatan atau grid, di mana pada tahap ini kami akan ditentukan ruang pencarian atau search space yang akan digunakan dalam simulasi docking, di mana dalam hal ini ada istilah rongga internal beta siklodextrin atau BCD yang didefinisikan sebagai lokasi potensial terjadinya pembentukan kompleks inklusi, di mana parameter grid disusun agar mencakup seluruh cavity beta siklodextrin sehingga memungkinkan molekul guest berinteraksi dan masuk ke dalam rongga hostnya. Kemudian pembuatan grid kami lakukan menggunakan modul SPH-Gen, kemudian Showbox, dan juga grid pada perangkat lunak docking DOC 6, di mana perhitungan energi interaksi kami menggunakan parameter gaya medan atau force field ampere. Kemudian metode yang ketiga yaitu eksekusi penambatan molekular atau molecular docking, di mana dalam tahap ini bertujuan untuk memprediksi mode pengikatan atau binding mode dan kestabilan kompleks inklusi yang terbentuk. Di mana metode yang kami gunakan di sini adalah simulasi mekanika molekular atau molekular mekanik, di mana algoritma yang kami gunakan ada flexible docking, di mana pada docking 6 ini digunakan untuk mengeksplorasi berbagai konformasi molekul guest selama proses penambatan, di mana setiap molekul guest seperti ibuprofen, kurkumin, dan quercetin akan didocking secara terpisah di dalam rongga beta siklodextrin. Nah, pada tahap ini akan menghasilkan prediksi orientasi molekul guest yang paling stabil ketika berada di dalam rongga beta siklodextrinnya.
Kemudian untuk tahap yang keempat yaitu scoring dan analisis konformasi, di mana hasil docking akan dianalisis untuk menentukan kompleks inklusi mana sih yang paling stabil, di mana posenya akan dievaluasi menggunakan grid score yang akan dihasilkan oleh dock 6, di mana semakin rendah nilai energi atau semakin baik skor docking yang diperoleh, maka akan semakin kuat dan juga semakin stabil interaksi antara BCD dan juga molekul gasnya. Kemudian untuk visualisasi interaksi ini kami menggunakan Chimera dan juga ViewDoc. Untuk hasil analisis akan digunakan untuk membandingkan afinitas dan kestabilan kompleks dari inklusi PCD-nya dengan ketiga senyawa uji yang kami gunakan, sehingga dapat diketahui senyawa yang memiliki potensi interaksi yang paling kuat dengan PCD. Untuk hasil dan pembahasan yang pertama yaitu mengenai analisis termodinamika kompleks inklusi. Analisis termodinamika dalam penelitian ini itu dilakukan dengan mengevaluasi nilai grid score yang dihasilkan dari simulasi molekular docking. Grid score merupakan representasi numerik dari total energi interaksi antara molekul ligan dengan rongga beta siklodextrin. Semakin negatif nilai grid score yang dihasilkan, maka semakin besar afinitas pengikatan antara ligan dan beta siklodextrin, yang berarti kompleks inklusi yang terbentuk semakin stabil secara termodinamika. Nah, dari hasil simulasi yang dilakukan, seluruh ligan yang diuji yaitu pertama ibuprofen, quercetin, dan kurkumin menghasilkan nilai grid score yang bernilai negatif. Hal ini membuktikan bahwa ketiga senyawa tersebut mampu membentuk kompleks inklusi dengan beta siklodextrin secara spontan dan menguntungkan secara termodinamika. Dengan kata lain, proses enkapsulasi molekul obat ke dalam rongga beta siklodextrin terjadi secara alami tanpa memerlukan energi tambahan dari luar. Nah, apabila ditinjau lebih lanjut, terdapat perbedaan nilai energi interaksi yang cukup signifikan di antara ketiga ligan tersebut. Yang pertama yaitu ibuprofen menghasilkan energi interaksi sebesar minus 29,40 kilokalori per mol, menjadikannya ligan dengan afinitas pengikatan paling rendah di antara ketiganya. Kemudian quercetin menunjukkan afinitas yang lebih tinggi dengan energi interaksi sebesar minus 33,29 kilokalori per mol. Sementara itu kurkumin mencatat nilai energi interaksi paling negatif yaitu sebesar minus 36,97 kilokalori per mol, yang menjadikannya ligan dengan afinitas pengikatan paling kuat dan kompleks inklusi paling stabil dalam penelitian ini. Nah, perlu dipahami bahwa nilai energi interaksi ini tidak hanya berasal dari satu jenis gaya saja, melainkan merupakan kontribusi gabungan dari dua komponen utama, yaitu energi van der Waals dan energi elektrostatik. Dari data yang diperoleh, energi van der Waals terbukti memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dibandingkan energi elektrostatik pada ketiga ligan. Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas kompleks inklusi terutama didorong oleh interaksi hidrofobik antara permukaan nonpolar ligan dengan dinding rongga beta siklodextrin, bukan oleh interaksi berbasis muatan listrik. Nah, temuan ini itu memiliki implikasi penting, yaitu kurkumin meskipun dikenal memiliki kelarutan yang sangat rendah dalam air, justru menunjukkan kesesuaian struktural yang paling tinggi dengan rongga beta siklodextrin. Hal ini menunjukkan bahwa beta siklodextrin itu berpotensi besar digunakan sebagai sistem pembawa yang efektif untuk meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas kurkumin dalam aplikasi dunia farmasi. Berikutnya adalah analisis konformasi dan interaksi. Berdasarkan hasil didapatkan beberapa konformasi. Konformasi yang paling stabil adalah ligan yang memiliki energi interaksi paling negatif. Energi ini merupakan penjumlahan energi dari gaya van der Waals dan gaya elektrostatik. Dari data menunjukkan bahwa gaya van der Waals menyumbangkan energi interaksi jauh melebihi gaya elektrostatik. Pada molekul ibuprofen, bagian cincin aromatis dan gugus isobutil bersifat hidrofobik. Akibatnya,
mereka berada di dalam rongga BCD. Untuk gugus karboksil, ia berada agak di luar BCD karena sifatnya hidrofilik. Pada quercetin, ia memiliki dua cincin yang kaku. Ia terikat oleh gaya van der Waals di dalam rongga BCD. Kemudian untuk gugus hidroksilnya berinteraksi membentuk ikatan hidrogen dengan gugus BCD ataupun molekul polar di luar seperti air. Pada kurkumin, bagian cincin aromatisnya seperti patah untuk memaksimalkan interaksi dengan rongga BCD. Hal ini dikarenakan molekul kurkumin memiliki panjang yang jauh lebih panjang dari kedalaman rongga BCD. Kesimpulannya, simulasi menunjukkan bahwa kurkumin, quercetin, dan ibuprofen itu terankapsulasi secara spontan di dalam rongga BCD, di mana kurkumin akan membentuk kompleks yang paling stabil dengan nilai interaksi minus 3697 kilokalori per mol yang didorong secara mutlak oleh interaksi hidrofobik, yaitu energi van der Waals. Hal ini menginformasikan bahwa potensi BCD secara nanokarir obat hidrofobik ini sangat efektif secara in silico.